Bismillah tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya wakil gubernur mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ini meresmikan penggunaan Masjid Jami Al-Aziz Kota Bandung. Mudah-mudahan barokah manfaat para ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang kami hormati dan muliakan Wagub Jawa Barat, Bapak UU Ruzhanul Ulum hafizahullah ta'ala, dan yang saya muliakan Ketua MUI Jabar Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i, dan kepada seluruh yang hadir tempat ini, yang memiliki peran dan jasa atas berdirinya masjid ini dan terselenggaranya kajian ini, yang saya ucapkan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan alam semesta, yang mengatur kehidupan dalam bumi, yang memberikan rizki kepada kita, itu bersalawat buat Nabi alaihi wasallam. Sehingga nggak perlu Nabi salawat dari kita. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang jumlah mereka tak terhingga, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, attatis sama wa huqqalaha anta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min mawdi'i arba'i asabi', tidak ada satu lokasi di langit seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan kening sujud kepada Allah. Mereka semuanya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah ingin mengikut sertakan kita dalam sebuah kemuliaan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Yang terkadang kita lupakan, nikmat aman. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, memohon kepada Allah untuk penduduk Mekah, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 126, ada banyak permintaan Nabi Ibrahim, tapi beliau memulainya dengan mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Sebelum berbicara tentang rizki yang luas, kemakmuran, yang pertama diminta adalah keamanan. Baru setelah itu beliau mengatakan, warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rizki kepada penghuninya dari buah-buahan. Kenapa? Kok beliau memintakan rasa aman? Subhanallah, para ulama memberikan sebuah percontohan tentang nikmat aman dan nikmat sehat serta nikmat harta.
Kalau bicara mana yang lebih nikmat, sehat atau kaya raya tapi sakit? Sehat dan kaya raya. Nah, jamaah, nggak bisa dibayar loh jamaah nikmat sehat. Mereka memberikan percontohan ketika ada 2 ekor kambing. Kambing ini patah kakinya. Dikasih makanan di sebelahnya. Kira-kira kambing itu akan makan makanan yang disajikan kepada dia? Dia sakit, tapi dikasih makan. Dia masih makan. Walaupun sakit masih bisa makan. Tapi ada kambing yang sehat. Sehat. Dikasih makanan, di sebelahnya diikat seekor serigala. Diikat serigala itu. Mungkinkah kambing itu akan makan jemaah? Dalam kondisi ada serigala di sampingnya? Nggak akan. Dia akan mati kelaparan walaupun di depannya ada makan. Karena dia merasa tidak aman. Keamanan ini hal darurat. Kalau kita lihat kenapa di negeri kita ada TNI. Padahal kita tidak sedang perang. Kita sedang dalam kondisi aman. Ya, demi untuk menjaga keamanan. Kenapa ada polisi yang terus berjaga? Agar masyarakat bisa hidup dalam kondisi nyaman dan tentram. Agar mereka bisa tidur mengatakan Bismikallahumma ahya wa amut. Dalam kondisi merasa aman. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita membaca, kita ini kadang-kala baca Quran tapi tidak ngerti artinya. Padahal Allah mengatakan tentang Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan petunjuk sedangkan kita nggak paham sama artinya? Kita tidak pernah merenungkan apa yang Allah inginkan dari diturunkannya Al-Quran kepada kita. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menggabungkan antara nikmat aman dan rezeki. Aman, rezeki. Atau takut dan kelaparan. Di surat Al-Qasas ayat 57. Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam numakkil lahum haraman amin. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka negeri haram yang aman sentosa. Yujba itu. Setelah bicara tentang keamanan yang Allah berikan, dan kota Mekah ini jamaah, kota yang tidak ada tandingan. Allah bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman. Padahal di kota Mekah itu nggak ada presiden. Di kota Mekah itu nggak ada gubernur. Di kota Mekah itu tidak ada camat. Di kota Mekah itu tidak ada pemimpin. Bayangin. Yang ada di kota Mekah pada saat itu adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Sehingga kalau kita mendengar cerita, kenapa mereka bertikai ketika hendak meletakkan Hajar Aswad? Kenapa mereka bertikai? Karena setiap kabilah merasa dia lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan mereka tidak punya penengah. Tidak ada penengah di antara mereka. Karena kedudukan semua pemimpin kabilah itu rata. Akhirnya mereka berinisiatif setelah 3 hari hampir banjir darah di kota Mekah itu. Mereka berinisiatif, gimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad atau yang mengadili di antara kita orang yang pertama kali masuk dari Bab Bani Syaibah. Sekarang bagus salah. Masuk. Maka Allah mengatakan tentang kota Mekah ini agar orang itu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Karena bagaimana orang-orang musyrikin memerangi Rasul, apa sih yang diinginkan Rasul SAW kepada dari mereka? Nabi cuma minta kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau tidak minta banyak. Maka Allah ingatkan bagaimana Allah membuat negeri mereka aman di saat negeri-negeri yang lainnya
Kacau. Kita ingat dengan kisah perang gajah. Datang itu Abraha dari Yaman, menempuh perjalanan yang panjang sampai ke Mekah. Tidak ada satu negeri pun yang dilewatin Abraha kecuali tunduk sama Abraha. Tunduk semuanya. Ketika sampai ke kota Mekah, Abraha berhasil mengambil beberapa ratus ekor onta milik kaum Quraisy. Salah satunya 200 ekor onta milik kakek Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib untuk menjumpai Abraha. Ketika datang Abdul Muttalib, Abraha ini sangat segan melihat penampilan Abdul Muttalib. Sampai akhirnya turun duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Ngomong Abdul Muttalib, ketika ditanya sama Abraha, engkau mau ngapain ke sini? Ya, aku ada urusan sama onta-ontaku yang engkau ambil. Abraha ngomong sama dia, aku ini datang dalam rangka menghancurkan tempat ibadah kalian. Dan engkau tanya kepada aku tentang onta. Tentang onta ini. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, walil baiti rabbun sayahnih. Aku ini pemiliknya onta. Adapun rumah itu ada pemiliknya yang akan menjaga. Setelah Abdul Muttalib menjumpai Abraha, dia pulang. Datang ke kaum Quraisy, kalian semua tinggalkan rumah kalian. Sudah, kita nggak mungkin bisa menghadapi ini orang. Akhirnya orang-orang Quraisy meninggalkan rumah mereka, menuju ke gunung-gunung di sekitar Ka'bah sana. Mereka hendak melihat apa yang dilakukan oleh Abraha kepada Baitullah. Dan subhanallah, disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, Abdul Muttalib itu pegang pintu Ka'bah mengatakan, ya Allah, hanya engkau yang bisa menyelamatkan rumah ini. Dan Allah selamatkan. Itu nikmat aman yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita tahu surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhannya rumah ini. Yang kaum Quraisy melihat bagaimana Allah menyelamatkan rumah itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa yang dilakukan Allah buat kita? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada mereka makan sehingga mereka tidak tewas kelaparan. Mereka keamanan dari ketakutan. Itu Allah Rabbul Alamin. Ahibati billah, ketika Allah berbicara ujian, sering baca berita, kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian. Apa bentuknya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan memberikan ujian. Jamaah, ketahuilah, kita tidak pernah keluar dari ruang ujian. Yang miskin diuji sama Allah, yang kaya juga diuji sama Allah. Yang sakit sedang dalam ujian, yang sehat juga sedang dalam ujian. Yang ada dalam kehidupan ini adalah berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian lain. Maka Allah katakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Apa bentuknya? Khauf, rasa takut. Ada ketakutan dengan masa depan. Ada ketakutan dengan jabatan. Ada ketakutan dengan usahanya. Ada ketakutan yang terus menghantui manusia. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau takut, kemana engkau pergi? Kepada siapa engkau meminta? Allah akan kasih ujian. Takut dengan resesi yang akan terjadi.
takut di PHK. Beberapa tahun yang lalu bagaimana dunia takut dengan sebuah penyakit yang tidak dapat dilihat oleh mata. COVID. Pesawat itu nggak terbang. Nggak terbang pesawat. Takut mereka. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wal-ju' Allah akan. Karena bagaimana orang-orang musyrikin memerangi Rasul. Apa sih yang diinginkan Rasul SAW kepada dari mereka? Nabi cuma minta kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihun. Beliau tidak minta banyak. Maka Allah ingatkan bagaimana Allah membuat negeri mereka aman di saat negeri-negeri yang lainnya kacau. Kita ingat dengan kisah perang gajah. Datang itu Abraha dari Yaman, menempuh perjalanan yang panjang sampai ke Mekah. Tidak ada satu negeri pun yang dilewatin Abraha kecuali tunduk sama Abraha. Tunduk saja. Ketika sampai ke kota Mekah, Abraha berhasil mengambil beberapa ratus ekor onta milik kaum Quraisy. Salah satunya 200 ekor onta milik kakek Nabi alaihi